Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wailu yawma idhil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Allahumma salli ala Muhammad wa sallama tasliman katsira. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuhah. Fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Kali ini yang akan disajikan berkaitan dengan berita burung. Sudah pasti semua kita tahu apa yang disebut dengan kabar burung, yaitu kabar yang dibawa burung. Artinya, kabar yang tidak jelas dari mana kabar itu datangnya dan didasarkan kepada kebohongan semata atau hoax atau hoax. Biasa dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok tertentu hanya untuk menimbulkan kekacauan di tengah-tengah umat. Kali ini kabar burungnya tidak nanggung-nanggung, saudara. Kabar burungnya itu datang dari Madinah. Jadi ada seseorang yang datang ke Madinah, lalu meliput suasana Madinah yang memang di saat-saat tertentu itu ramai. Jadi di saat-saat tertentu itu ramai. Tujuannya tidak lain kabar burung ini supaya menjadi penguat kebohongan mereka atau hoax atau huak yang ditebarkan mereka, bahwa apa yang dilakukan mereka ini adalah sebuah kebenaran hanya untuk mendukung kebiasaan yang mereka peringati. Dalam hal ini adalah perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjelang Maulid baginda suci Nabi besar Muhammad SAW di Madinatul Munawwarah, mereka berbondong-bondong untuk menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Selamat hari milad Nabi besar Muhammad SAW. Sanakallah ya Rasul. Jadi orang ini, kalau Anda lihat di video ini, maka akan tahu bahwa yang disampaikan oleh mereka ini tujuannya tidak lain yaitu untuk meyakinkan masyarakat tertentu di Indonesia dan ingin mendorong mereka lebih giat lagi mengadakan Maulid Nabi, dan agar seluruh umat Islam di Indonesia ikut dan turut serta Maulid Nabi. Karena kabarnya dari orang ini bahwa di Madinah sudah diadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya berita
burung seperti ini dibuat-buat mereka tidak lain hanya untuk menopang yaitu kebiasaan mereka yang suka memperingati Maulid Nabi hingga berdusta atas nama masyarakat Madinah dan kemudian disebarluaskan lewat internet. Tujuannya supaya semua orang mengetahui kalau di Madinah itu sedang diperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya saya dalam pengantar tadi menyebut wailul lil mukadzibin. Sungguh celaka orang yang suka berdusta. Jadi wailul lil mukadzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Jadi kalau tujuannya yaitu tidak lain mereka berdusta atas nama agama bahwa di kota suci Madinah, kota kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kota Nabawi, kota di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah atau Darul Hijrah, ya, yang kita katakan Darul Hijrah, di mana para muhajir, orang-orang yang hijrah itu tinggal di Madinah ketika itu, dan Rasulullah juga meninggalnya di Madinah. Kemudian dijadikan objek oleh orang tersebut dalam bentuk kecintaan. Mereka ingin melukiskan kecintaannya kepada Nabi, bahwa mereka itu memang benar-benar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal tidak seperti yang dikabarkan oleh mereka gitu. Jadi sebenarnya mereka tidak mencintai Nabi. Orang yang kalau ingin melihat kadarnya orang mencintai Nabi, itu lihat para sahabat Nabi. Bukan mencontoh orang-orang sekarang. Dalam sebuah hadis misalnya, itu cukup banyak ya, kalau dalam sebuah hadis cukup banyak sekali kalau saya lihat itu. Nah, kebetulan di sini ini kebetulan ada yaitu berita ya tentang sebaik-baik umat. Kenapa kita akan angkat sebaik-baik umat ini? Karena kita ingin menyatakan bahwa ada umat yang terbaik, yang pantas dijadikan teladan. Kalau kita buka di dalam kitab hadis Bukhari, Muslim, kitab hadis Bukhari ya, yaitu hadis ke 4191. Haddatsana Muhammad bin Yusuf an Sufyan an Maisarah an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu an kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Qala, dikatakan khairan nasi linnasi ta'tuna bihim fis salasil fi a'nakihim hatta yadkhuluna fil Islam. Jadi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf an Sufyan an Maisarah, dari Sufyan dari Maisarah, an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yaitu ketika menafsirkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Qala khairun nasi linnas, dikatakan sebaik-baik manusia untuk manusia, ta'tuna bihim fis salasil,
adalah kalian membawa mereka dengan dirantai, yaitu ta'tuna bihim fi salasil fi a'naqihim hatta yadkhulunal Islam, sehingga mereka itu masuk Islam. Lah artinya kita membawa tahanan perang hingga mereka masuk Islam. Jadi jika kita lihat juga di dalam hadis Imam Ahmad bin Hambal, yaitu kitab Musnad, yang 10 sahabat dijamin masuk surga, Musnad Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Haddatsana Abdullah, haddatsana Abu Bakar, dikatakan telah menceritakan kepadaku Abdullah, haddatsana Abu Bakar telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsana Syarik telah menceritakan kepada kami Syarik an Abi Ishaq an Abi Juhaifah qala Ali radhiyallahu an, khairu hadhil ummat, jadi khairu hadhil ummati ba'dan nabiyyaha Abu Bakar wa ba'da Abi Bakar Umar radhiyallahu an, walau syi'tu akhbartukum bisalasis la fa'altu. Sebaik-baik umat sesudah nabinya itu Abu Bakar, wa ba'da Abi Bakar Umar radhiyallahu an, sesudah Abu Bakar adalah Umar radhiyallahu an, walau syi'tu, kalau aku sukai, akhbartukum, aku akan kabarkan kepada kalian, bisalasis la fa'altu, sudah pasti aku akan menyebutkan ketiganya itu. Lah itu hadis ini ditopang oleh beberapa hadis ya, dari Ibnu Majah, kemudian dari Ahmad. Yang dari Ahmad ini cukup banyak sekali ya, dari berbagai tipe hadis. Nah, itu di antaranya jika kita membaca berbagai macam hadis yang ditulis oleh banyak ulama, oleh banyak ulama hadis. Kemudian khairun nasi, sebaik-baik manusia. Jadi sebaik-baik manusia itu disebutkan lagi, khairun nas, sebaik-baik manusia, yaitu dikatakan dalam kitab Imam Bukhari ya, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu qarni, di zamanku. Jadi kalau mau maksudnya ini begini saudara, kalau ingin mencari orang baik itu sebagai contoh dan juga guru tarbiyah keagamaan, yaitu orang-orang yang pernah hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi khairun nas qarni, sebaik-baik manusia itu qarni, di zamanku. Summal ladina yalunahum, kemudian orang-orang sesudah mereka, summal ladina yalunahum, summa yaji'u min ba'dihim qaumun tasbiku syahadatuhum aimanuhum wa aimanuhum syahadatuhum. Jadi itu sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada masaku, kemudian orang-orang itu pada masa berikutnya, kemudian orang itu pada masa berikutnya, kemudian setelah mereka akan datang suatu kaum, kesaksian mereka mendahului sumpah mereka dan sumpah mereka mendahului kesaksian mereka. Lah itu.
Jadi hadis ini kalau dibaca dengan teliti, ini banyak hadisnya. Ada sekitar lebih 20 hadis yang nadanya sama gitu, nadanya sama. Semua menggambarkan bahwa sebaik-baik manusia itu adalah Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad adalah para sahabat. Kemudian sesudah masa sahabat adalah masa tabi'in. Itu terbaik, 3 generasi. Artinya ketiga generasi itu sajalah yang berhak diteladani oleh kita, dicontoh. Jadi kalau melihat peristiwa di Madinah tadi, nyata sekali bahwa Madinah itu adalah kota Nabi. Kota hijrah, tempat orang-orang yang hijrah, kalangan muhajir yang disambut oleh Ansor di sana. Jadi muhajir ini yang dari Madinah disambut oleh Ansor dengan penuh kasih sayang, sehingga terjadi persaudaraan di sana. Itulah kota Madinah. Kemudian dari Madinah ini ada orang Indonesia membawa berita bahwa ada perayaan Maulid di Madinah. Ya, tidak lain tujuannya agar umat Islam di Indonesia lebih giat lagi merayakan Maulid Nabi. Itu tujuannya. Sehingga agama seperti ini sangat favorit di kalangan mereka. Dan diharapkan memang seperti itu. Ada banyak kemungkinan orang yang seperti itu karena memang tidak tahu dari agama, atau pura-pura tidak tahu, atau sengaja melakukannya sebagai isu kebohongan yang ditebarkan kepada umat agar umat mengikuti jejaknya. Kita akan selalu melihat setiap perayaan Maulid banyak foto atau video yang disebarkan ke seluruh WhatsApp memberi kabar di mana-mana di dunia ini yang sedang memperingati Maulid Nabi. Tujuannya agar lebih meriah, lebih marak lagi Maulid Nabi di Indonesia. Itu tujuannya gitu. Yang tentu saja kalau kita lihat dari pernyataan mereka, jelas hal itu tidak memberikan kesejukan ke dalam yaitu pada upaya melaksanakan agama yang sebenar-benarnya. Selalu akan dihadang dengan kebiasaan-kebiasaan bid'ah. Ada lagi yang terkadang menggunakan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, padahal tidak pernah Salahuddin Al-Ayyubi itu memperingati Maulid Nabi. Bahkan membubarkan perayaan Maulid Nabi. Berbagai berita-berita palsu ini seringkali dijadikan konten oleh mereka. Ya, tidak lain tujuannya untuk mengalahkan persaingan di dunia virtual ya. Jadi virtual kan sekarang jadi alat. Bahkan membuat sesuatu yang tidak sebenarnya menjadi sebenarnya. Seolah-olah memang terjadi gitu. Itu virtualisasi agama namanya. Jadi agama dibuat seperti virtual. Inilah yang tentu saja perlu diwaspadai. Dulu dari Madinah juga pernah dikabarkan ada seorang juru kunci kuburan Nabi Muhammad SAW bermimpi didatangi Nabi mengabarkan tentang hari kiamat yang semakin dekat. Dan kemudian lembaran-lembaran itu disuruh sebarkan ke seluruh dunia. Bahkan mereka yang tidak menyebarkan itu dikutuk dan dilaknat di dalamnya. Jadi hal-hal yang seperti ini ada 32 hadis ya, 32 hadis yang terkait tadi. Hal-hal seperti ini dilakukan mereka ya itu tidak lain
membuat masalah di dalam Islam itu. Tujuannya agar umat Islam bermasalah, gitu ya, bermasalah dengan keyakinannya. Jadi banyak kemungkinan yang dilakukan oleh mereka ini, bayaran bisa juga itu karena dorongan hawa nafsu, sehingga memberitakan hal-hal yang palsu dan disandarkan ke kota, yaitu kota suci. Tujuannya kalau datang berita dari kota suci, seolah-olah orang yang menyampaikan berita itu adalah suci, padahal adalah sebuah kedustaan. Jadi sikap kita menghadapi orang seperti itu, ya perlu mawas diri dan hati-hati agar tidak termakan oleh berita-berita palsu. Jadi itulah yang sesungguhnya di Mekah dan di Madinah tidak pernah ada perayaan Maulid seperti dikabarkan oleh mereka. Karena di Mekah dan Madinah tidak menganut perayaan Maulid. Jangankan di Mekah, di Madinah, di wilayah-wilayah Islam tertentu yang kuat sunnahnya itu tidak pernah mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita tidak membiasakan diri dengan warisan-warisan Rasulullah? Mengapa kita selalu melanggar dengan berusaha memperbaharui Islam melalui cara-cara yang tidak Islami gitu? Apa sudah tidak ada jalan lagi kita berdakwah sehingga melakukan dakwah dengan cara-cara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dilakukan oleh sahabatnya? Masyarakat dunia ini dari masa ke masa, dari zaman Nabi ke zaman sahabat, zaman tabi'in, mereka berduyun-duyun masuk Islam bukan karena perayaan Maulid Nabi. Mereka rasanya belum pernah ada cerita orang tertarik masuk Islam karena merayakan Maulid Nabi itu. Tetapi justru mereka yang masuk Islam itu yaitu karena hidayah Allah dari dakwah-dakwah yang dilakukan oleh kalangan da'i di dalam menebarkan rahmatan lil alamin. Kemudian mereka masuk Islam dan sebagainya, bukan karena Maulid Nabi. Jadi justru dengan maraknya Maulid Nabi itu tidak sedikit juga masalah yang terjadi dalam Maulid Nabi, sehingga terjadi inovasi dalam segala bidang, termasuk pembacaan sholawat yang aneh-aneh, yang tentu saja kurang mendukung yaitu dakwah Islam itu sendiri, kurang mendukung dakwah tauhid. Bahkan kemungkinan bisa dekat ke hal-hal yang bersifat syirik yang pada intinya bukan makin meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kepada Allah, tetapi lebih menjauhkan lagi diri kita dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun ada dugaan kita makin dekat dengan Allah. Itu ibarat kita ingin mendapatkan ikan, tetapi kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang salah. Tentu saja ikannya itu tidak akan didapat. Di dalam Islam, aturan mendapatkan pahala itu sudah teratur sedemikian rapi di dalam sunnah-sunnah Rasulullah. Mengapa kita tidak mengikuti sunnah Nabi? Itu lebih baik daripada kita mengada-ngada. Itu saja dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.